Gue Sisil, hari ini kita bakal belajar soal lubrikan. Ibarat sayur tanpa garam, kurang enak, kurang sedap. Begitu juga dengan seks. Kalau nggak basah, ya kurang sedap. Ya, secara natural memang vagina itu mengeluarkan lubrikan yang cukup untuk kalian berhubungan seks. Tapi, kondisi-kondisi seperti misalnya stres yang berlebihan, depresi, konsumsi obat-obatan tertentu, menyusui, hingga ketika seseorang sudah mencapai menopause itu bisa bikin vagina menjadi lebih kering. Dan hal-hal kayak gini bisa bikin seks menjadi nggak nyaman, vagina yang iritasi, dan secara keseluruhan jadi kurang enak lah ya seksnya. Tapi hal-hal kayak gini bisa diminimalisir dengan penggunaan lubrikan eksternal. Lubrikan itu apa sih? Lubrikan itu adalah cairan yang digunakan untuk mengurangi gesekan ketika berhubungan seks. Karena kita ngomonginnya soal seks, jadi lubrikan di sini itu bukan lubrikan ketika kalian pakai oli ya di mesin, tapi sebenarnya fungsinya sama aja sih. Nah, lubrikan pada dasarnya itu terbagi menjadi 4. Yang berbahan dasar air, berbahan dasar silikon, berbahan dasar minyak, dan berbahan dasar hybrid atau campuran dari 2 bahan dasar utama. Oke, sekarang kita fokus dulu ya untuk ngomongin lubrikan yang berbahan dasar air dan berbahan dasar silikon. Karena ini yang paling common dijual di Indonesia. Untuk yang berbahan dasar air, ini cocok untuk dipakai segala jenis sex toys yang berbahan silikon. Dan juga cocok untuk kondom latex maupun non-latex. Dan juga dia tidak akan menodai spray, jadi mudah untuk dibersihkan. Tapi sayangnya untuk bahan dasar yang air itu biasanya cenderung untuk cepat kering. Sementara kalau yang silikon itu bisa untuk kulit sensitif, bisa untuk kondom latex maupun non-latex, bisa tahan lama, dan bisa kalian mainkan di air. Jadi dia tahan air sifatnya. Jadi kalau misalnya ada dari kalian yang pengen untuk having sex di kolam renang ataupun di kamar mandi, itu bisa pakai yang silikon. Dan juga bahan dasar silikon itu jauh lebih lembut dibandingkan dengan yang air. Dan karena sifatnya yang tahan lama, jadi cocok banget kalau kalian yang biasa main backdoor atau anal. Namun sayangnya untuk silikon sendiri agak sulit dibersihkan, jadi lumayan lama kalau misalnya kalian mesti pakai sabun gitu ya untuk membersihinnya. Dan juga kurang cocok untuk dipakai buat silikon toys, karena silikon ketemu silikon itu dia bisa mendegradasi kualitasnya. Oke, sekarang kita ngomongin soal cara pakai lubrikan. Cara pakai lubrikan itu gampang banget. Kalau misalnya kalian pakai lubrikannya untuk di daerah vulva, itu kamu cukup nuangin secukupnya ke area vulva. Untuk di area penis, kamu juga tinggal menuangkan secukupnya di area kelamin kamu. Dan kalau misalnya kamu pakai kondom, ini nggak masalah sama sekali ya, soalnya nggak akan ngerusak. Yang tadi gue bilang, baik itu kalian pakai yang bahan dasar air maupun silikon, itu bisa digunakan untuk segala jenis kondom. So, it's safe. Oh, dan kalau misalnya di tengah-tengah ketika kalian berhubungan seks, terus ngerasa mulai ada muncul gesekan-gesekan dan mulai merasa perih atau nggak nyaman, itu tandanya kalian butuh nuangin lubrikan lagi di tengah-tengah. And that's okay, nggak masalah. Terus gimana kalau misalnya lo kayak kemakan gitu ya, itu nggak masalah sama sekali karena lubrikan itu sebetulnya edible dan aman untuk lambung. Nah, sekarang belinya di mana sih kalau untuk lubrikan? Gampang nggak sih mudah dicari? Sebenarnya gampang banget. Kamu tinggal ke apotek, ke minimarket, atau supermarket terdekat di tempat kamu. Tapi kalau misalnya kalian mager atau misalnya malu gitu ya, itu kalian sekarang bisa beli di online. Cek deskripsi di bawah ya buat beli Vivo lubrikan. Anyway, that is all for today. Kalau kalian ngerasa video ini ngebantu, share video ini. Jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan, komen di bawah. And I hope to see you again on my next video. And bye!